Halo, selamat siang sahabat Pos Belitung, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Bern Bimantoro, wartawan Pos Belitung. Hari ini, hari Selasa, 18 Juli 2023, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Seorang tentara yang bertugas di Koramil Manggar, bernama Serda Imam Munarsyah. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama beliau tentang bagaimana cerita beliau untuk berkontribusi tentang pendidikan di Belitung Timur. Beliau sudah berhasil membawa sekitar 70 anak untuk kembali bersekolah, 70 warga untuk kembali bersekolah setelah mereka putus sekolah beberapa tahun yang lalu. Dan sampai beliau berjuang sendiri untuk mengajak para warga ini untuk kembali bersekolah, sampai dikatakan so hebat dari masyarakat. Gimana cerita selengkapnya? Kita bakal mendengar dari beliau langsung, Bang Imam Munarsyah, yang bakal kita dengarkan sesaat lagi. Tapi sebelum itu, absen dulu teman-teman, berasal dari mana aja, dari Tribuners di mana aja, terus komen dan share video ini sekarang juga. Oke, kita ucapkan selamat datang Bang Serda Imam Munarsyah di acara Live Report Pos Belitung. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Wah. Siap. Gimana nih kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah banget sekarang ini. Cerah banget pokoknya di hari Selasa ini di Manggar Belitung Timur. Nah, Bang, saya penasaran. Kemarin Abang sempat dapat penghargaan dari Bupati Belitung Timur terhadap kontribusi Abang terhadap dunia pendidikan di Belitung Timur. Tapi bisa diceritakan nggak dari awal motivasi Abang untuk melakukan pengabdian tersebut, Bang? Untuk bisa memberikan pengabdian ke masyarakat sampai mengajak warga untuk kembali bersekolah gitu. Bisa diceritakan nggak? Jadi gini, saya dapat penempatan di Kodim Belitung dari pendidikan Cabarek dan ditugaskan di Koramil 41402 Manggar. Ya. Jadi saya ditugaskan dapat perintah menjabat sebagai Babinsa di Desa Binaan, Desa Baru, dan Desa Buku Limau. Nah, jadi setelah saya menganalisa selama 1 bulan, berarti di Desa Binaan saya terdapat permasalahan yang saya anggap harus dibenahi. Yang salah satunya anak-anak, karena anak-anak ini banyak putus sekolah. Salah satu penyebab, yang pertama ekonomi, yang kedua corona kemarin, Pak. Oke. Jadi yang corona kemarin sedikit banyaknya anak malas belajar. Nah, banyak terlena kan, karena dulu kan online. Ya. Nah, online. Jadi di Desa Baru itu, kebetulan Desa Baru ini termasuk salah satu desa terpadat di Belitung Timur, ya. Hampir 10.000 lebih jumlah penduduknya. Jadi saya di situ punya niat untuk merangkul kembali dan menjelaskan bahwa berapa pentingnya sekolah itu. Karena masalah paket ini saya pun paket juga, jadi semuanya sudah terjawab, ada bukti gitu kan. Bukannya saya kata orang, karena saya pun paket gitu, paket B. Oke. Motivasi awalnya berarti dari keprihatinan Abang sendiri melihat kondisi sosial ekonomi di desa Abang bertugas, sebenarnya berarti. Ya. Memang pengaruh terbesar di tengah masyarakat kita ini, yang pertama itu pola pikir orang tua terhadap anak gitu, kurang memotivasi atau membiarkan. Jadi anak mau kemana kurang diarahkan gitu kan. Yang keduanya lingkungan di sini bisa dibilang biasa semua. Lihat orang nggak sekolah biasa sudah menjadi terbiasa gitu. Semuanya biasa, cuma biasa yang tidak wajar. Nah, makanya saya selaku Babinsa berusaha semampu saya melihat di Desa Binaan saya seperti itu, saya ingin merubah pola pikirnya seperti itu. Jadi Babinsa di desa tersebut udah berapa lama, Bang? Saya menjabat Babinsa terhitung dari bulan 1 tanggal 4. Bulan Januari berarti ya? Nah, dari Januari sampai sekarang itu bisa diceritakan nggak struggle atau tantangan Abang untuk mengajak mereka ini bersekolah kembali? Pasti kan ada kayak pro kontra terhadap ajakan Abang ini. Penolakan pasti bukan hal yang biasa lagi ke Abang. Nah, bisa diceritakan nggak? Di penolakan itu pasti ada, terutama kan orang yang sudah terbiasa yang hidupnya keluar malam, minum-minuman atau sering nongkrong tengah malam gitu kan. Nah, saya merubah orang itu susah ya. Apalagi di sini kan memanglah dari dulu seperti itu. Tiba-tiba kita datang, kita merubah, itu susah. Ya. Nah, gitu. Jadi
kita tantangan kita bukan ada sama si anaknya, kadang-kadang sama orang tuanya juga kadang-kadang. Nah, itu alasannya kan bisa membantu keluarga nelayan gitu. Jadi kita susah mau jelasinnya kan. Makanya alhamdulillah saya pelan-pelan akhirnya sedikit banyak ada yang mau gitu dibujuk untuk sekolah lagi. Nah, cara abang untuk membujuk orang tua yang istilah kasarnya kolot gitu seperti apa? Yang pertama saya nasihatin, zaman sekarang udah makin canggih. Dunia sekarang udah makin maju. Kita jangan ketinggalan. Lihat teknologi udah makin canggih. Kita jangan berpikir beranggapan di sini aja. Lihat di luar sana. Di luar sana udah mulai maju. Kita untuk sebatas sekolah aja kita nggak mampu. Terus kita grafiknya turun bilang gitu kan. Nanti anaknya orang tuanya SMP, anaknya SD. Jadi gimana lagi anaknya lagi gitu. Maka saya kasih motivasi seperti itu. Akhirnya pelan-pelan orang tuanya luluh gitu kan. Karena demi kebaikan anaknya juga kan, demi masa depan anaknya juga. Terus yang paling penting itu anaknya itu jangan dilibatkan dalam setiap kegiatan aktivitas, karena itu walaupun disuruh kerja pun tidak mampu karena dia belum sanggup nanggung beban kena angin nelayan gitu kan. Terus mau kerja pun tak kuat badannya gitu kan. Biarkanlah dia sekolah dulu. Tapi kalau anaknya sendiri yang mau gimana, Bu? Itu harus kerjasama Pak, antara orang tua, ibu dan bapak, termasuk kalau bisa nenek pun kasih dukungan motivasi gitu Pak. Jadi anggota keluarga itu jangan harus kompak, mengabaikan gitu. Harus gimana caranya pendidikan harus diutamakan. Karena dari pendidikan lah kita bisa memperbaiki kehidupan kita ke depan Bang ya. Karena misalnya orang tua kita nelayan, dengan kita berpendidikan yang tinggi, kita bisa mengubah itu Bang ya, membantu orang tua juga kan. Betul. Dengan cara kita sendiri gitu. Seolah yang namanya kita sekolah, mudah-mudahanlah dengan sekolah itulah semuanya akan berubah, termasuk kita merubah nasib, merubah orang keluarga. Mudah-mudahan dengan sekolah ini juga kan bisa mencari pekerjaan yang layak itu di hari tua gitu kan. Gitu. Oke, Bang. Dukungan dari pihak-pihak terkait Bang, seperti apa dari abang mulai Januari itu mengabdikan diri berkontribusi untuk dunia pendidikan, dunia keamanan juga kan? Betul. Dukungan dari pihak seperti apa? Mungkin dari desa, kecamatan, sampai kabupaten? Alhamdulillah saya dari pihak desa semuanya sudah menyupport, ngasih dukungan. Cuma berhubung masyarakat ini sudah terlanjur, sudah rusak lama kan, jadi saya susah. Nah, tapi saya bersyukurnya alhamdulillah Bapak Camat sudah aktif sama saya kan, sering ke rumah warga gitu. Jadi ke rumah warga anak-anak yang tidak mampu, yang putus sekolah kita datang. Jemput bola berarti Bang? Ya, jemput bola. Kita sekarang ini mau jemput bola. Kita nggak mau diam di kantor. Kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Oke. Berarti tantangannya tadi ada pola pikir Bang ya, pola pikir yang sulit diubah. Gitu, ya. Sampai sekarang masih itu Bang? Pelan-pelan Pak. Untuk sekarang ini sedikit banyak udah ada berubah Pak. Sedikit banyak udah berubah. Karena sekarang ini kan yang sekolah itu udah menunjukkan reaksi Pak, reaksi berubah yang udah ada gitu. Oke. Berarti Abang ini untuk mengajak anak-anak kembali sekolah, tapi bukan hanya yang putus sekolah aja Bang ya, yang tadi kata Bang ke MI, ke SD tadi untuk melanjutkan sekolah berarti. Jadi selain di paket, alhamdulillah saya yang lain pun ada juga, contohnya yang putus sekolah. Jadi putus sekolah ini tidak saya lanjutkan ke paket, tapi dia layak ke sekolah normal. Masih sesuai umurnya juga kan ya? Karena dia masih anak-anak, masih layak di sekolah normal, maka saya sekolahkan kembali ke sekolah asal gitu ya. Bang, tindakan Abang ini kan tidak populer nih Bang di masyarakat, karena masyarakat kan udah terlena dengan kebebasan nih istilahnya. Nah, Abang menggebrak peraturan dan kebebasan itu supaya mereka tuh ikut aturan yang benar. Pernah gak dapat cemoohan dari masyarakat, kamu ini sok tegas banget, baru dari Januari sok tegas aturan dan sebagainya gitu. Pernah gak dapat cibiran seperti itu? Alhamdulillah untuk secara cemoohan secara langsung yang saya alami tidak ada. Cuma kan yang saya dengar selentingan dari orang ada. Cuma tidak terlalu saya pedulikan. Saya abaikan aja gitu kan, itu memang ada. Dan Abang responnya seperti apa ketika mendengar cerita dari orang itu? Saya tergantung Pak, kalau kita sikapi kita ini mungkin kita sakit hati, cuma udahlah sambil jangan dianggap aja yang berlalu gitu, angin lalu gitu. Nah, jadi kita jangan ambil pusing, tujuan yang penting tujuan kita, niat kita baik. Yang penting niat kita baik untuk mengabdikan diri Bang ya ke masyarakat, melaksanakan tugas sebaik-baiknya gitu Bang. Iya benar itu Pak. Jadi mudah-mudahanlah
kalau banyak anak sekolah, mudah-mudahan pola pikir berubah di masyarakat gitu. Oke Bang. Semoga Bang Imam ini bisa jadi contoh bagi teman-teman semua, bukan cuma dari tentara, tapi kita semua sektor juga bisa bekerja sama untuk berkontribusi terhadap masyarakat, peka terhadap permasalahan sosial dan ekonomi dan sebagainya di lingkungan kita sekitar. Bang, di luar ini Bang, aku pengen nanya soal perjalanan Abang menjadi seorang tentara nih. Karena Abang juga tadi sempat singgung bahwa Abang berangkat dari paket juga nih. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih? Jadi saya aslinya orang Bapak Gelombang, Ibu Sekayu. Jadi mana itu Bang? Di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi orang tua saya ini sering pindah-pindah. Jadi berhubung ekonomi keluarga kurang begitu mapan, jadi pindah-pindah. Orang tua saya kan petani. Kebetulan petani, adik saya pun banyak. Jadi mau tidak mau, di mana tempat yang enak kita pindah gitu kan. Nah, akhirnya pindah ke Sekayu. Pindah ke Sekayu terakhirnya kan tahun 2001 pindah. Nah, jadi tahun 2000 saya lulus SD, tahun 2001 saya pindah ke Sekayu. Nah, di situ saya menganggur, ngasuh adik selama 3 tahun. Di situ. Waktu itu masih kelas berapa tuh Bang? Saya tamat SD. Masih tamat SD. Tamat SD. Nah, SD aja, sekolah dasar gitu kan. Nah, pindah ke Sekayu. Nah, pindah ke Sekayu, tiba-tiba salah satu tetangga saya itu menawarin, si Imam itu Pak, ngomong ke orang tua saya kan, lulus apa katanya. Kalau anak saya cuma SD Pak katanya. Nah, mau nggak sekolah paket, kata guru saya yang di kampung. Mau, kata orang tua kan. Nah, terus orang tua balik mandi temui saya, Mam, mau nggak sekolah paket katanya. Mau Pak, gue bilang gitu kan. Saya nggak ada nawar yang lain, langsung bilang mau. Waktu itu masih semangat untuk sekolah? Iya, karena saya memang mau sekolah, cuma kan waktu itu ekonomi tak mampu gitu untuk beli baju, beli apa kan. Karena untuk makannya susah kalau di sana itu kan, gitu. Apalagi beli baju gitu kan. Jadi tetangga saya nawarin sekolah, kebetulan tetangga saya itu, guru saya itu guru. Nah, dia membidangi paket juga kemarin kan. Nah, dia nawarin ke bapak saya untuk saya ikut sekolah gitu. Nah, jadi selama 3 tahun saya sekolah paket. Alhamdulillah saya paket dulu, saya daftar ke STM negeri. STM negeri saya sekolah normal Pak. Nah, STM negeri SMK Negeri 1 Lawang Wetan gitu. Ada di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Sekayu. Ya, saya sekolah selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya sekolah aktif, masuk kegiatan paskib, pramuka, saya aktif di situ kan. Nah, lulus tahun 2008. Saya hitung-hitung umur masih bisa daftar tentara. Saya hitung-hitung masih cukup. Nah, jadi saya ke Palembang, coba-coba ngadu nasib. Itulah Pak, ngadu nasib benar-benar ngadu. Sholat tahajud tengah malam, nangis-nangis, gimana cara mau jadi tentara gitu. Alhamdulillah, Allah kabulkan itu kan. Hanya sekali tes Bang? Sekali tes ya. Karena umur saya terakhir Pak. Terakhir, alhamdulillah. Nah, tahun berapa tuh Bang? Tahun 2008 saya tes. 2008. Dilantiknya 2009. Nah, alhamdulillah dengan sekolah paket itu juga, makanya saya sekarang ini kalau untuk paket saya nggak ragu-ragu karena saya sendiri paket gitu. Paketnya berarti dari SMP tadi Bang? Paket B saya. Paket B, betul. Ya benar, SMP gitu. Jadi itulah saya di sini kenapa saya begitu fokus, karena saya buktinya gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak ragu-ragu Pak. Sudah ada contohnya nih, hasil dari paket, gitu. Bisa berhasil jadi tentara, bisa menginspirasi sesama kita di masyarakat gitu ya. Benar Pak. Ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Bang Imam Munarsyah, seorang tentara yang mengabdikan diri ke masyarakat, ya seorang Babinsa di Desa Baru dan Desa Pulimau untuk mengajak anak-anak dan warga sekitar untuk kembali bersekolah di SKNF, SKB, Dinas Pendidikan yang baru saja diresmikan kemarin di Desa Padang, Manggar Belitung Timur. Jadi bagi teman-teman semua, ayo kita sama-sama peka terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap permasalahan masyarakat kita, karena kepedulian kita sangat berarti bagi mereka untuk lebih berkehidupan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di live berikutnya di Pos Belitung. Terima kasih.